Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aji Ramadan dengan NIM 2022 0530361. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2022, angkatan 2022, dan saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2022, dan saya merupakan salah satu peserta dari mata kuliah Teori Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 teori dalam teori komunikasi. Yang pertama ada teori semiotika, yang kedua ada Frankfurt School Theory, dan yang ketiga ada naratif teori. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai dari teori yang pertama. Teori yang pertama yaitu teori semiotika. Semiotika adalah teori yang mengkaji mengenai penciptaan dan pemaknaan sebuah sistem, tanda, simbol, dan lambang yang dapat berdiri untuk menunjuk sesuatu yang lain. Nah, teori semiotika itu adalah studi kajian yang berkenaan dengan tanda atau simbol, mencakup secara verbal maupun non-verbal, yang dapat menggambarkan atau menjelaskan sesuatu benda, ide, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, tanda itu sendiri adalah merupakan sebuah atau sesuatu yang memiliki fungsi untuk menunjuk sebuah atau sesuatu hal yang lain, berdasarkan persetujuan dari beberapa orang atau kesepakatan sekelompok orang. Jadi, teori semiotika ini tuh lebih membahas tentang tanda-tanda yang diberikan untuk berkomunikasi, seperti itu. Selanjutnya yaitu sejarah dan tokoh dari teori semiotika. Nah, semiotika adalah bidang kajian ilmu komunikasi yang mulai berkembang pada abad ke-19. 19 ya, bukan 9. Dengan seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Nah, namun sebenarnya tanda-tanda sudah sama tuanya dengan manusia. Maksudnya teori ini tuh sudah lama. Jadi kayak selama manusia ada gitu loh. Karena tanda sudah dipakai saat manusia itu ada, yaitu kayak misal sejak Nabi Adam. Secara nggak langsung dulu belum ada namanya teori semiotika, tapi sudah ada sejak Nabi Adam. Nah, walaupun nama dari teori ini tuh akhir-akhir munculnya, tapi dari dulu sudah mendalam terlaksananya. Selanjutnya yaitu tokoh dari semiotika itu sendiri. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure, habis itu yang kedua ada Charles Sanders Peirce, yang ketiga ada Roland Barthes, dan yang keempat ada Umberto Eco. Nah, selanjutnya kita akan membahas asumsi dasar dari teori semiotika. Yang pertama asumsinya yaitu sebuah tanda merupakan kombinasi antara penanda dan petanda. Yang kedua yaitu suatu tanda tidak berdiri sendiri, akan tetapi ia merupakan suatu bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi dari asumsi ini tuh tanda itu merupakan kombinasi dari penanda dan petanda. Dan yang kedua ada suatu tanda tidak berdiri sendiri, melainkan ada tanda-tanda lain yang kayak mendukung hingga tanda itu menjadi besar seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dalam teori semiotika, yaitu ada denotatif atau denotasi dan nanti ada konotatif atau konotasi. Nah, pertama denotatif. Denotatif merupakan makna yang harfiah atau sesuai dengan arti yang gamblang atau sebuah kata yang hanya mempunyai satu makna. Jadi denotatif itu adalah konsep yang memiliki satu makna saja. Jadi tidak memiliki makna lain, tidak memiliki makna ganda, yaitu memiliki satu makna. Misalkan gelas. Gelas adalah tempat untuk kita minum. Sudah, itu adalah contoh dari denotatif. Nah, denotatif ini biasanya diberikan suatu penjelasan sebagai makna dari indera pendengaran, penglihatan, perasaan, penciuman, dan pengalaman. Jadi dari semua hal itu, denotasi ini cuma memiliki satu makna, gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu konotatif atau konotasi itu tadi, yaitu memiliki makna yang berbeda dari denotasi. Yaitu menurut Schlich, ia mengatakan bahwa konotasi adalah sebuah kekuatan dari kata yang berdasarkan pada sesuatu yang dirujuknya. Konotasi adalah kebalikannya dari denotasi, karena konotasi adalah makna yang memperlihatkan sebuah hubungan yang terjadi saat sebuah tanda bertemu dengan nilai kebudayaan, masyarakat, perasaan, dan emosi si penggunanya. Jadi konotasi ini tuh memiliki berbagai makna. Misalkan, nanti kemarin malam saya sudah minum. Nah, kemarin malam ini diartikan oleh beberapa orang berbeda. Ada yang mengartikan tadi malam, ada yang mengartikan dua malam sebelumnya, dan seperti itu. Jadi konotasi itu memiliki makna berbeda tergantung dari latar belakang atau kebudayaan seseorang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perspektif dari teori semiotika. Yang pertama ada tradisi semiotika. Tradisi semiotika adalah bidang ilmu yang menggambarkan tanda atau simbol baik secara verbal maupun non-verbal yang dapat menggambarkan dan menjelaskan suatu benda, ide, perasaan, dan juga yang lain sebagainya. Yang kedua dari perspektif teori semiotika adalah interpretif, yaitu pendekatan interpretif adalah sebuah pendekatan yang membuat para peneliti mendapatkan sebuah wawasan dalam pengaturan masalah. Nah, pendekatan ini melihat suatu kebenaran dengan cara subjektif, sehingga peran peneliti ikut dalam penelitian tersebut. Peneliti dan para partisipan ikut saling berpartisipasi dan bekerja sama dalam penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada konstruktivis, yaitu pendekatan
yang memfokuskan pengamatan yang objektivitas dalam menemukan dan mengkaji suatu realitas atau pengetahuan. Melihat bahwa ilmu sosial adalah sebuah ilmu yang sistematis secara mencangkup analisis sistematis melalui sebuah pengamatan langsung dan mendalam terhadap perilaku sosial yang mereka melahirkan dan menjaga dunia sosial bagi mereka. Selanjutnya yaitu kritik. Perspektif kritik ini tuh adalah pendekatan mengenai sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan kekuasaan. Nah, di sini tuh dapat kita pahami bahwa terdapat suatu kelompok sosial yang dikekang dan ditindas. Para peneliti dari pendekatan kritis ini mempercayai bahwasanya struktur dan proses masyarakat tertentu mengarah kepada ketidakseimbangan kekuasaan yang mendasar. Yaitu yang kelima, penelitian kualitatif, yaitu metode yang memakai deskripsi dan kata-kata dalam memahami realitas perilaku pengalaman seseorang, jadi tidak menggunakan angka. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kritik terhadap teori semiotika, yaitu kritik terhadap teori semiotika dari Bates, atau di sini ahlinya itu ada Bates, yaitu sistem konotasi dari teori selalu bersifat ideologis, sistem konotasi yang pasti menjunjung tinggi nilai-nilai kelas para dominan, tidak yang minoritas. Banyak yang mempelajari teori ini dan merasa teori ini meragukan, sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian walaupun Bates menerima atau tidak mengklaim bahwa makna konotatif dalam teori ini memperkuat nilai-nilai dominan, tetapi pendekatan semiotika Bates ini tetap menjadi ilmu dasar dan teoritis inti pada sarjana komunikasi. Baik, kesimpulannya yaitu teori semiotika, yaitu teori yang mempelajari tanda-tanda dalam seseorang berkomunikasi. Simpelnya seperti itu. Selanjutnya yaitu teori Frankfurt School atau Frankfurt School Theory. Nah, menurut pandangan sejarahnya yang sekarang, teori kritis atau teori Frankfurt Theory itu merupakan teori yang dimulai pada tahun 1930-an. Sebagai program penelitian interdisipliner dan materialis yang cukup meyakinkan, yang tujuan umumnya adalah untuk menghubungkan kritik sosial normatif dengan potensi emansipatoris yang terpendam dalam proses sejarah yang konkret. Karakteristik teori kritis ini mempunyai pentingnya memahami pemahaman hidup manusia berdasarkan konteksnya, bersifat historis, menjelaskan kondisi sosial dan kuasa opresif yang tersembunyi, pesan-pesan memperkuat paksaan dalam masyarakat. Nah, teori ini tidak memisahkan dirinya dari praksis atau mendorong transformasi masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya teori kritis telah berkontribusi pada pengembangan kesadaran kritis dan emansipatoris, praktik manusia dalam melihat realitas sosial yang penuh dengan pertimbangan dan ketidakadilan. Nah, teori kritis ini mempunyai cabang-cabangnya dari Marxisme. Yang pertama ada Frankfurt School of Critical Theory, yang kedua ada Postmodernism, yang ketiga ada Cultural Studies, yang keempat ada Poststructuralism, dan yang kelima ada Postcolonialism, dan yang terakhir ada Feminism. Nah, tokoh di sini adalah Karl Marx. Pemikiran Karl Marx mengenai Frankfurt School Theory ini merupakan pemikiran yang sangat kritis dan perkembangan dari pemikiran Karl Marx itu sendiri. Frankfurt School Theory ini tuh ada paradigma kritis atau transformatifnya, yaitu merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan terbebaskan dari dominasi kultural dan ideologis. Frankfurt School Theory ini tadi juga merupakan ada dua bagian, yaitu ada mazhab Frankfurt atau Die Frankfurt School merujuk pada sekelompok pemikir berhaluan Marxisme yang terhubung dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial. Saat itu ada di Institut Sozialforschung yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Nah, teori kritis yang menelan mentah-mentah pemikiran Marx yang dinilai sangat deterministik ekonomis, sehingga mazhab Frankfurt dikenal dengan nama kaum neo-Marxisme. Selanjutnya yaitu pemikiran Frankfurt School, menganalisis semua artefak budaya yang berdimensi dalam konteks produksi industri, di mana konsep produksi ini adalah komodifikasi, standarisasi, dan masifikasi. Industri budaya memiliki fungsi spesifik, bagaimanapun memberikan legitimasi ideologi dari kapitalis yang ada masyarakat dan mengintegrasikan individu ke dalam hidupnya. Oke, masuk teori yang ketiga yaitu teori komunikasi naratif atau teori naratif. Nah, naratif paradigma adalah kerangka teoritis yang melihat narasi sebagai dasar dari semua komunikasi manusia. Walter Fisher, pencetus teori ini, percaya bahwa manusia adalah makhluk naratif yang menjalani hidup sebagai rangkaian narasi di mana terdapat konflik, karakter, permulaan, tengah, dan akhir cerita. Nah, naratif ini adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan dunia. Naratif terkait dengan bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita atau storytelling. Nah, konsep naratif menurut Fisher yaitu narasi bukan sebuah cerita saja, namun peristiwa yang memiliki alur awalan, tengah, dan juga akhir. Nah, aksi simbolis atau kata-kata dan perbuatan yang memiliki urutan dan arti untuk mereka yang hidup menciptakan dan menginterpretasikannya. Jadi naratif itu kayak kita ngomongin, kita bernarasi sedangkan.
Selanjutnya konsep dasar menurut Visser. Yang pertama ada esensi manusia pada dasarnya bercerita. Yang kedua, narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia, yaitu untuk menjelaskan. Yang ketiga, narasi atau cerita bukan sekedar menceritakan, namun menciptakan dunia. Selanjutnya ada asumsi naratif menurut Visser. Yang pertama, manusia bersifat pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. Yang ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan juga karakter. Yang keempat, rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Yang kelima, hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita, dan kita harus memilih cerita itu. Selanjutnya rasionalitas naratif, yaitu standar untuk menilai cerita yang dapat dipercaya dan cerita yang meragukan. Rasionalitas naratif ditentukan oleh dua aspek. Yang pertama ada koherensi dan ada kejujuran. Koherensi merupakan berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita, mulai nyambung tidaknya cerita seperti itu. Yang kedua yaitu kejujuran untuk menilai kredibilitas dari sebuah cerita, yaitu logika penalaran yang baik. Selanjutnya jenis dari koherensi atau tadi menilai urut tidak sih seseorang dalam menceritakannya, yaitu koherensi struktural. Sejauh mana alur cerita memiliki alur yang berjalan dengan lancar atau tidak membingungkan. Yang kedua ada material, sejauh mana kongruensi antara suatu cerita dengan cerita lainnya yang saling berhubungan. Yang ketiga ada karakterologis, yaitu mengacu pada tingkat kepercayaan pada karakter-karakter dalam cerita. Lalu selanjutnya ada analisis naratif, yaitu titik sentral dalam analisis naratif adalah mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa lain. Kayak mengapa ini terjadi, habis ini terjadi apa. Nah, jadi kayak urutan dari cerita-cerita itu sendiri. Nah, manfaat dari analisis naratif ini apa saja? Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal yang membumi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan seseorang. Dan yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Baik, terima kasih dari saya. Itu tadi penjelasan saya terkait teori semiotika, Frankfurt School Theory, dan juga naratif teori. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ilham Haji Ramadan dari kelas H dengan NIM 2022 05330361. Dan dalam mata kuliah teori komunikasi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.